Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita akan bahas topik yang lebih spesifik dari bagian akhlak, itu mengenai bagaimana menjalin persatuan di antara kaum muslimin ya. Dan melerai adanya pertikaian. Yang saya mereka bertikai. Kalau sudah terjadi pertikaian, bagaimana bisa disambung kembali, dirajut kembali persatuan mereka. Allah Subhanahu wa taala ya berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 10 ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang-orang beriman itu saling bersaudara. Dan ini adalah kaidah yang merupakan kaidah yang sangat prinsip, bahwasanya kaum mukmin itu bersaudara. Dan terlalu banyak dalil yang menunjukkan akan hal ini. Seperti Rasulullah SAW mengatakan al-mu'minuna ba'dhuhum ya yashuddu ba'dhan. Al-mu'minun kal-bunyan yashuddu ba'dhuhum ba'dha. Maksudnya kaum mukmin seperti bangunan yang satu, saling menguatkan satu antara yang lain. Ya, Rasulullah SAW juga bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamatsalil jasadil wahid idza syaka minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma was sahar." Sungguhnya kaum mukmin itu seperti ya satu jasad ya. Kalau ada satu bagian jasad yang sakit ya, jadi kaum mukminin dalam kasih sayang mereka, dalam saling mengasihi di antara mereka, dalam saling lembut di antara mereka seperti jasad yang satu. Harusnya mereka saling lembut, saling menghargai, saling menghormati, saling merahmati, saling kasih sayang, saling membela, saling mendukung seperti jasad yang satu. Kalau ada satu jasad bagian anggota tubuh yang sakit, maka yang lain akan merasa ikut sakit, tidak bisa tidur dan juga demam karena sebagian dari mereka sakit. Jadi kita perhatikan seluruh perkara-perkara yang bisa mendukung persatuan itu disyariatkan dalam Islam. Seluruh perkara. Dari perkara kecil sampai perkara besar. Contohnya, Rasulullah SAW mengatakan, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa bi akhika bi wajhin talq." Janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun meskipun kau bertemu dengan saudaramu dengan wajah tersenyum. Ini ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Engkau senyum di hadapan saudaramu adalah sedekah. Kenapa? Senyum ini bisa menumbuhkan kasih sayang di antara dua kaum muslimin dan di antara dua wanita muslimah, ya. Rasulullah SAW sampai menjelaskan, jika dua orang bertemu kemudian saling berjabat tangan, dosa-dosa mereka berguguran. Ya, luar biasa. Antum bertemu dengan orang, kenapa? Ini sentuhan. Dua orang yang mungkin tadinya bertengkar, mungkin saling suudzon, saling dengki, begitu bertemu kemudian bersentuhan, ini punya pengaruh dalam hati, ya. Maka mulai suudzon itu berjatuhan, dengki itu berjatuhan, hasad itu gugur dari hati mereka masing-masing. Kenapa? Mereka sudah bersentuhan dan mereka jabat tangan, bukan cuma salam, mereka juga bukan cuma senyum, mereka juga apa? Jabat tangan. Maka ini akan menggugurkan dosa-dosa. Luar biasa seperti itu. Kenapa? Karena ini mendukung persatuan. Rasulullah SAW menyuruh untuk menebarkan salam, ya. Kata Rasulullah SAW, "Afshus salama bainakum." Tebarkanlah salam di antara kalian. Dalam hadis itu Rasulullah SAW, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu." Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. "Wa la tu'minu hatta tahabbu." Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maka aku kabarkan kepada kalian tentang suatu perkara yang jika kalian amalkan kalian akan saling mencintai. Afshus salama bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian, ya. Tidak ada masalah kita bilang kirim salam buat si fulan. Apalagi mulai ada gesekan, kirim salam buat si fulan. Kalau sampai kepada dia, oh si fulan kirim salam sama saya. Ini ada pengaruhnya. Rasulullah SAW mengatakan tebarkan salam di antara kalian. Dan ini bahkan di awal Nabi waktu masuk ke kota Madinah. Kata Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu, Abdullah bin Salam, "Awwalu kalamin sami'tu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas afshus salam." Perkataan yang pertama saya dengar dari Nabi tatkala masuk di kota Madinah, Rasulullah SAW berkata, "Wahai manusia sekalian, afshus salam, tebarkanlah salam." Tebarkan salam, akhlak. Wa at'imut ta'am, berilah makan kepada orang-orang miskin, akhlak. Wasilul arham, sambunglah silaturahmi, akhlak juga. Wasallu bil-laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Salatlah kalian di malam hari tatkala orang-orang sedang tidur pulas, niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Ini semua perkara yang mendukung persatuan disyariatkan dalam Islam. Rasulullah SAW juga bersabda, "Tahadu tahabu." Hendaknya kalian saling memberi apa? Hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Beri hadiah sama teman, ya, dapat pahala. Neraktir teman, dapat apa? Pahala. Tapi ingat, saling traktir, bukan mau ditraktir terus. Kata Rasulullah SAW, tahadu, saling memberi apa? Hadiah, saling
traktirnya. Kenapa? Ini bisa menumbuhkan kasih sayang di antara dua sahabat atau kaum muslimin. Maksud saya, segala perkara yang bisa mendukung persatuan maka disyariatkan dalam Islam. Semuanya disyariatkan. Kenapa? Karena persatuan itu indah dalam Islam. Persatuan itu merupakan fondasi utama akan kejayaan Islam. Kalau sudah tidak ada persatuan, bahaya. Ya, bahaya. Oleh karenanya sebaliknya segala perkara yang bisa memutuskan persatuan semuanya diharamkan. Segala perkara yang bisa memutuskan persatuan diharamkan, dari perkara kecil sampai perkara besar. Contoh perkara kecil yang sangat sederhana namun diatur dalam Islam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kuntum thalatha fala yatanajal itsnan duna tsalits." Jika kalian ada 3 orang, maka jangan ngobrol 2 orang saja. Yang satu ditinggalkan. Kenapa? Ini bisa menyedihkan yang ketiga. Ini antum cari di mana? Coba di agama mana diajarkan seperti ini? Cuma Islam aja ngajarin seperti ini. Kalau kalian bertiga, jangan ngobrol 2 orang aja, yang satu dicuekin. Kenapa? Kalau antum 2 orang ngobrol, yang satu dicuekin, iblis akan datang mendikte dia dengan berbagai macam suudzon. Akan dikatakan mereka berdua ngobrol ninggalin kamu karena mereka berdua sedang ngomongin kamu. Ini dikte yang pertama dari iblis. Dikte yang kedua dari iblis, kata iblis, itu mereka berdua ngomong kau tidak diajak. Kenapa? Karena kau tidak dianggap oleh mereka berdua. Terus artinya orang apa? Sedih. Sampai sebenarnya mengatakan termasuk di dalamnya kalau ada 3 orang, 2 orang Bugis, 1 orang Jawa, kemudian 2 orang Bugis ngomong bahasa Bugis. Yang ini ngomong apa? Ngomong saya, ngomong siapa? Saya juga tidak boleh. Menyedihkan. Antum saya tanya lagi, dalam agama mana diajarin seperti ini? Ini saja kita ngomong tidak bermaksud ngejek dia, hanya sekedar ngomong bikin dia sedih, tidak boleh. Kenapa bisa memecah persatuan? Apalagi bilang kamu brengsek, kamu kurang ajar ditambah. Apalagi kalau langsung, ini saja tidak langsung aja dan tidak bermaksud menyedihkan dia, dilarang. Apalagi kalau langsung menyedihkan dia. Makanya kalau Nabi SAW mengatakan wahabul a'mali ila Allah sururun tudkhiluhu fi qalbil muslim. Amalan yang paling kau cintai, ya, yang amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah rasa bahagia, rasa senang yang kau masukkan dalam hati seorang. Maka bahaya sebaliknya, Allah tidak suka kalau kau mencabut kebahagiaan seorang. Kau memasukkan rasa dongkol, rasa jengkel dalam hati seseorang. Jaga lisan. Semua perkara yang bisa memutuskan persatuan dilarang dalam syariat. Rasulullah SAW mengatakan, la tahasadu. Jangan kalian saling apa? Hasad. Hasad enggak boleh. Karena bertentangan dengan konsekuensi persaudaraan. Namanya saudara, kalau kita punya saudara, ya kita ingin, kalau kita baik, kita ingin juga dia baik. Islam mengajarkan seperti itu, bukan kita malah hasad sama dia. Kemudian wala tahasadu, jangan saling hasad. Terkadang hasad timbul dari satu sisi, terkadang dua-duanya saling hasad-hasadan. Ya. Makanya hati-hati, jangan sampai kita merasa orang itu hasad sama saya, ternyata kita juga hasad sama dia. Ya. Kita menuduh orang hasad sama kita, ternyata kita juga hasad sama dia. Semuanya larang, la tahasadu, jangan saling hasad. Dari satu sisi hasadnya atau dari 2 sisi hasadnya, lebih parah lagi. Wala tabaghadu, janganlah kalian saling membenci, jangan saling bermusuhan. Ya. Wala tadabaru, jangan kalian saling melengos, ketemu satunya ketemu, akhirnya satunya ke timur, satunya ke barat. Jadi kayak 2 magnet, celeng enggak ketemu balik. Enggak bisa ketemu. Wah, dari dia balik, enggak mau ketemu dia. Ketemu di jalan celeng, begini. Pokoknya nggak bisa ketemu. Kenapa? Jengkel. Rasulullah SAW larang. Wala tanajashu, janganlah kalian berbuat najas. Najas itu apa? Dalam fikih disebutkan, yaitu seorang, ada 1-2 orang mengadakan transaksi saling tawar menawar, atau datang pihak ketiga bohong, dia mengesankan harga barang tersebut mahal. Dia bilang, kalau saya punya uang sudah saya ambil, itu barang bagus sekali itu. Padahal bohong aja, supaya orang terpancing untuk apa? Beli, terprovokasi untuk apa? Beli. Ya. Atau dia mengatakan, barang ini bagus sekali ini, luar biasa bagusnya, padahal enggak. Dia sudah kerjasama supaya orang tadi terpancing untuk membeli. Ini enggak boleh, kenapa? Merugikan saudaranya. Dilarang, ini bisa memutuskan persatuan. Rasulullah SAW mengatakan, wala yabi' ba'dukum ala bai'i akhihi. Jangan salah seorang menjual di atas penjualan saudaranya. Bahaya, enggak boleh. Kenapa? Ini bisa memutuskan persatuan. Ada si A dan si B. Si A menjual barang kepada si B, harganya misalnya 2 juta. B beli dengan harga 2 juta. Tahu-tahu datang si C mengatakan kepada si B,
Kau beli berapa dari si A? Kata si B, saya beli 2 juta. Beli sama saya aja, 1.800.000. Akhirnya si B jadi jengkel sama si A. Oh ternyata kau jual lebih murah, wah saya dibohongin sama si A. Jengkel. Terkadang si B mengatakan saya kembalikan barang, enggak jadi saya beli. Gara-gara apa? Si C. Ini menimbulkan keributan masalah seperti ini. Tidak boleh menjual di atas penjualan saudaranya. Demikian tidak boleh menawar di atas penawaran saudaranya. Si A nawarin barang kepada si B ya. Kemudian mau lagi tawar-tawaran, berapa? 2 juta. Datang si C, saya aja. Atau si A jual kepada menawarkan barang kepada si B, nawar barang kepada si A, si B ingin beli dengan harga 40 juta. Si A sudah mulai setuju ya. Tahu-tahu datang si C ingin membeli dengan harga yang lebih mahal. Si B ingin beli harga 40 juta, si C ingin beli dengan harga 45 juta. Ya wajar si A kemudian jual kepada si C. Ini dilarang, ini bisa bikin masalah. Ya. Ini pernah saya mengalami kasus ini sendiri. Ya. Waktu saya masih di suatu kota, zaman dahulu kala ya. Artinya sekitar berapa tahun? Sekitar 12 tahun yang lalu ya. Sekitar 12 tahun yang lalu ya. Saya masih di S1 waktu itu di Madinah ya. Tahu-tahu waktu itu kakak ipar ingin belikan rumah. Bukan buat saya tentunya, buat istri saya. Tapi kan kalau dibeli, saya kan ikut tinggal di situ kan lebih bisa. Nggak ada kepikiran pengen beli rumah, nggak ada duit, dari mana pengen beli rumah ya. Akhirnya kakak ipar ngomong ke saya, oke, setuju, alhamdulillah. Begitu bahagia hari itu sama istri. Kemudian ada kebetulan rumah mau dijual, kemudian kita pun kontak, oke, berhubungan dengan pembelinya, setuju dengan harga sekian. Rumah tersebut 190 meter persegi, rumahnya ada. Setuju, pembelinya sudah mau bayaran, sudah tinggal kirim duit, kemudian bayar. Qadarullah datang orang yang lain, orang pihak ketiga. Sama jenggotan, cingkrangan juga ya. Jenggotnya lebih panjang daripada jenggot saya lagi. Yang datang nawar dengan harga lebih tinggi. Nawar dengan harga lebih tinggi. Ya, ini semua keluar dari adab semuanya. Adab semua tidak ada. Penjual juga tidak punya adab. Ini juga tidak punya adab. Harusnya kalau penjual punya adab, sudah kontak, sudah setuju, jangan jual sama orang. Harusnya demikian. Tapi namanya manusia. Ada tawaran lebih mahal ya. Dia terima lebih mahal. Akhirnya dia tawar lebih mahal, saya pun datang kepada si C ini. Ya, saya bilang, ya akhi, kamu kan tahu saya sudah tawar menawar dan dia sudah setuju dengan harga sekian. Kenapa kau masuk? Kata dia. Aduh, saya lagi keluarga saya lagi butuh, kakak saya ingin lagi macam-macam alasan ini, sakit lah ini macam-macam. Ya udahlah, kata saya. Hari itu istri saya menangis ya. Istri saya menangis. Ya wajar. Ada rumah gratisan tidak jadi kan? Menangis istri saya menangis. Saya cuma nasihati istri, kata saya, tidak usah khawatir, itu berarti belum ditakdirkan bagi kita. Itu rumahnya kecil, Allah ingin lebih besar daripada itu, lebih bagus ya. Tapi itu buat saya jengkel. Berapa tahun kemudian pembeli tadi datang ke rumah saya bertamu bahwa istrinya tidur di rumah sama anaknya dan sama sekali tidak ada perasaan bersalah. Dan mati saya ini gimana orangnya? Paling tidak dia bilang, akhi dulu tolong dulu dilupakan atau maafkan. Kan bisa bilang cuma 1 menit 2 menit. Tapi datang tidak ada rasa apa? Bersalah sama sekali. Saya sih sudah maafkan, cuma cuma jengkel. Kalau maafkan itu 2 derajatnya, wal ya'fu wal yasfahu. Maafkan dan berlapang dada. Yang 2 masih belum, ini agak berat. Maafkan berlapang dada. Tapi maksud saya, iya, alhamdulillah sekarang sering ketemu ya, kemudian sering berapa kali ke rumah. Kalau saya ngisi pengajian sering datang, kemudian saya ajak makan bareng ya. Tapi tetap saja kamu ini yang dulu yang kurang ajar. Tetap saja tidak mudah untuk apa? Dilupakan ya. Ada catatan khusus ya. Meskipun saya maafkan dan tidak jadi masalah ya. Toh saya sudah punya rumah, dia juga belum punya rumah. Baik, maksud saya hal ini bikin ribut ya. Sehingga bisa memutuskan persaudaraan, maka diharamkan oleh syariat. Sama Rasulullah SAW mengatakan wala yahtibur rajulu ala khitbati akhihi. Jangan seorang melamar di atas lamaran saudaranya.
Ini juga berbahaya dan sering terjadi kasus saya hadapi gara-gara seperti ini. Sampai kasus yang dialami oleh sebagian sahabat saya. Ya. Sudah ngelamar masuk ke laki lain. Akhirnya dibatalkan terima lamaran laki yang kedua. Konon, bukan konon, benar ya, ada teman saya ngelamar seorang akhwat. Akhwat ini saya pun tahu, teman saya pun saya tahu, Masya Allah. Teman saya hafal Quran, kemudian Masya Allah, tapi ya belum punya kerjaan, ya, Pak? Belum punya kerjaan tetap lah istilahnya. Kemudian ngelamar seorang akhwat. Akhwat juga Masya Allah, salehah dan macam-macamnya. Sudah datang kunjungan, bawa buah-buahan, bawa oleh-oleh, kan biasa kan, nggak punya duit, makanya bawanya buah-buahan. Sudah bicara tentang ini, udah majulah. Tahu-tahu teman saya juga, kita sebenarnya berteman, dekat-dekatan sebenarnya. Ya mungkin datang, ya duitnya lebih banyak, kemudian masuk. Sebenarnya teman ini juga sudah proses sama wanita lain. Jadi kalau si A dan si B, si A sudah berproses dengan si C dan si B sudah berproses dengan si D. Kemudian tahu-tahu si B dengar informasi tentang si C, dia tertarik, maka dia lintas. Dia datang ke si C. Ini semua saya kenal, akhwatnya saya kenal, ikhwannya juga saya kenal. Akhirnya ya berubah pikiran lah calon mertua ini. Ya, karena sekarang sudah tidak ada namanya apa, cinta buta. Itu zaman dahulu. Sekarang ibu-ibu, akhwat sudah ngerti mana yang jalan kaki, mana yang naik mobil, mana yang tidak buta lagi ya. Nah, kalau kemudian datang bawa kunci mobil kan lain masalahnya. Akhirnya datang, ini lebih punya duit dan macam-macam, akhirnya diputuslah. Betapa sedih teman saya itu. Akhirnya dia sedih, dia nikah sama yang sana. Ini kenyataan. Ini kenyataan. Nikahlah dengan si D, si calonnya si D. Alhamdulillah sekarang dua-duanya bahagia, punya anak, Masya Allah. Saya ketemu anak yang muda, masih umur sekian, sudah hafal berapa, 7 juz, 8 juz, Masya Allah ya. Kemudian masing-masing, tapi tetap saja tidak bisa bersatu sampai sekarang. Kalau sebut nama yang satunya, wajahnya agak nggak enak. Seperti itu. Karena itu Rasulullah SAW melarang. Wala yahtibur rajul ala khidbati akhi. Ini kasus 1-2 kasus, banyak kasus seperti ini. Ya. Oleh karenanya semua perkara yang bisa memutuskan persatuan diharamkan oleh apa? Syariat. Sampai menghajar, seorang jengkel sama saudaranya. Bolehkah dia marah-marah? Boleh, tapi 3 hari. Tidak boleh lebih daripada itu. Apalagi karena perkara dunia. Kata Rasulullah SAW, La yahillu li rajul an yahjura akhahu fawqa 3. Yaltaqiyani fayuridu hadha wa yuridu hadha. Tidak halal bagi seorang lelaki, demikian juga seorang wanita, ya, karena hukum lelaki dan wanita asalnya sama. Tidak halal bagi seorang untuk menghajar saudaranya. Menghajar itu boikot, tidak diajak ngomong, ketemu melengos, ketemu berpaling, ya 3 hari tidak mau diajak ngomong, jengkel. Syariat tahu bahwasanya tidak, manusia memiliki sifat jengkel, tidak mudah untuk memaafkan. Maka diizinkan untuk jengkel tapi 3 hari. Boleh. Kita tidak seperti Nabi mudah memaafkan. Salah langsung mudah memaafkan. Tidak. Tapi kita punya rasa jengkel dan syariat mengerti akan hal tersebut. Maka boleh jengkel 3 hari, ente ngamuk-ngamuk, marah-marah tapi 3 hari. Lebih dari itu tidak halal, hukumnya haram. Ya yaltaqiyani, dua-duanya bertemu fayaridu hadza. Satu melong sini, wa iridu hadza, satunya maling sini, berpaling. Kemudian kata Nabi SAW, wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Yang terbaik di antara keduanya adalah yang pertama kali memulai salam, yang mengalahkan egoisnya. Kalau sudah punya masalah kan masing-masing punya ego. Masing-masing punya apa? Ego. Ya. Inginnya dia yang menang, inginnya dia yang itunya yang salah. Tapi Rasulullah SAW mengajarkan lain. Rasulullah SAW mengatakan yang terbaik di antara keduanya adalah yang memulai salam, yang mengalahkan egoisnya. Oleh karenanya seluruh perkara ya yang menghalangi terjadinya persatuan, merusak persatuan, maka dilarang. Tidak boleh juga merendahkan orang lain. Kata Rasulullah SAW, at-taqwa hahuna. Kata Allah, kata Nabi SAW, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Wa yushir ila sadri salasa marrat. Rasulullah SAW menunjukkan kepada dadanya, takwa itu di sini, takwa di sini, takwa di sini. Kemudian kata Rasulullah SAW, bihasim ri'im minasyarri an yahkira akhahul muslim. Cukuplah seorang dikatakan buruk jika dia merendahkan saudaranya sama muslim. Tidak boleh merendahkan. Kenapa? Kalau Anda merendahkan orang lain berarti ada kesombongan dalam diri Anda. Ini merusak persatuan. Sering terjadi pertikaian gara-gara kesombongan, keangkuhan, egoisme dan yang lainnya. Di antara hal yang menakjubkan yang
Saya lihat bagaimana semangatnya syariat untuk menjaga persatuan. Di antara hal yang menakjubkan, syariat membolehkan bohong demi untuk mendamaikan dua orang yang bertikai. Boleh bohong. Ya. Makanya kita lanjutkan tadi dalam Al-Quran, Allah mengatakan dalam surat Al-Hujurat, dan itu insya Allah akan saya bahas di akhir pengajian ini. Ya, Allah mengatakan dalam surat Al-Hujurat ayat 10, coba buka yang punya Al-Quran. Al-Hujurat ayat 10, ya. Al-Hujurat ayat 10 kata Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sungguhnya orang beriman itu saling bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum. Maka damaikanlah di antara dua saudara kalian yang saling apa? Bertikai. Ingat, dua saudara kalian yang bertikai itu bukan orang lain, itu saudara kalian. Damaikan. Makanya Allah menggunakan dhamir kalian. Allah mengatakan fa aslihu baina akhawaykum. Maka damaikanlah di antara dua saudara kalian. Jangan dibiarkan mereka bertikai. Damaikan. Karena pertikaian tersebut bisa menjalar. Nanti masing-masing cari geng berkembang. Bahaya. Apalagi ibu-ibu paling sering bertengkar. Ibu-ibu itu kalau sudah bersahabat terkadang pakai hawa nafsu, bukan pakai apa? Bukan bersahabat karena Allah. Sampai berlebih-lebihan. Ya, sampai seakan-akan sahabatnya ini milik dia, padahal milik suaminya. Diambil. Mau kemana-mana, ente kemarin kemana? Kenapa nggak ngajak saya? Emang harus laporan sama kamu? Sehingga kemana-mana harus kasih tahu. Terus kalau jalan sama akhwat yang lain dia marah. Harusnya jalan sama saya, kenapa jalan? Itu berbeda, itu namanya bersahabat dengan hawa nafsu, seperti itu. Sehingga berteman sudah dekat, saking dekatnya akhirnya bertengkar juga parah. Kalau sudah bertengkar, bongkar-bongkaran aib. Kenapa dulu saling dekat? Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Ahbib habibaka haunan ma asa an yakuna baghidaka yauman ma." Cintailah sahabatmu, sekedarnya bisa jadi dia jadi musuhmu pada suatu hari. Ente saling hubungan hawa, tapi jangan berlebih-lebihan sampai akhirnya begitu bertengkar, itu bukan berarti persahabatan, bukan karena Allah. Bertengkar akhirnya bongkar-bongkaran aib dan yang lainnya. Jadi, ya, kalau ada dua yang bertikai, misalnya dua ikhwan bertikai atau dua ibu yang bertikai, maka damaikan, itu saudara kalian. Kalau tidak didamaikan, bahaya nanti. Si A dan si B bertengkar, si A nanti cari teman, si B cari apa? Teman. Akhirnya dua geng bertengkar akhirnya. Nah, dua geng ini bertengkar, masing-masing cari ustad. Akhirnya dua ustad bertengkar. Bisa jadi. Maka itu saudara kalian damaikanlah. Damaikanlah. Sampai-sampai masalah mendamaikan ini, kata Allah, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan di antara orang-orang berbisik-bisik, berdiskusi, berbicara. Perkataan itu kebanyakan tidak baik, kecuali apa? Man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas, kecuali orang yang menyuruh untuk bersedekah dan untuk beramar ma'ruf dan untuk mendamaikan. Ini perkataan yang baik kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-islah bainan nas, pahalanya besar, mendamaikan di antara dua orang yang bertikai. Sampai-sampai bohong pun boleh. Rasulullah SAW mengatakan dusta boleh di tiga perkara. Dusta itu dosa ya. Enggak boleh seorang mukmin berdusta, itu ciri orang munafik. Idza haddatsa kadzaba, jika dia berbicara dia berdusta. Ya. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia menyelisih, sama juga dusta juga. Ya, wa idza tumina khan, kalau dia diberi amanah dia berkhianat, sama dusta juga. Ini kembali kepada dusta semuanya sebenarnya. Kalau ngomong dusta, kalau berjanji menyelisih, dusta juga. Diberi amanah berkhianat. Ini semuanya kembali kepada dusta. Orang munafik, ciri orang munafik. Rasulullah SAW mengatakan, "Iyyakum wal kadzib, fa innal kadziba yahdi ilal fujur." Hati-hatilah kalian dengan kedustaan. Sungguhnya kedustaan mengantarkan kepada kefajiran. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Sungguhnya kefajiran mengantarkan kepada neraka jahanam. Tidak boleh dusta. Tapi dusta boleh dalam tiga perkara. Yang pertama adalah dusta dalam perang. Al-harbu khuda'ah. Peperangan adalah dusta. Boleh kita berdusta dalam peperangan. Kita menunjukkan kepada musuh seakan-akan kita kuat, ternyata lagi lemah. Atau sebaliknya kita menunjukkan kepada musuh kita lemah, seakan-akan ternyata kita kuat. Atau kita menunjukkan kepada musuh seakan-akan kita mentargetkan daerah timur, ternyata kita targetkan ke arah daerah barat. Tidak apa-apa. Taktik strategi dalam perang dusta juga nggak apa-apa. Dusta juga tidak apa-apa. Ini dusta yang dibolehkan karena perang. Yang kedua, dusta tentang seorang wanita yang berbicara tentang istrinya, suaminya bicara dengan apa? Suaminya. Dan ini sudah sering saya sampaikan, boleh seorang berdusta kepada istrinya demi untuk menyambung kasih sayang di antara suami istri. Boleh dia gombal terhadap istrinya, ya. Dan memang suatu perkara rahasia, namun kita sebutkan saja, ya. Bahwasanya wanita itu sukanya dipuji. Ini rahasia tapi tidak apa-apa, ya. Wanita sukanya dipuji. Kalau laki-laki sukanya dihormati. Laki-laki suka dihormati. Semakin suami merasa istrinya menghormati dia, dia semakin sayang, ya.
Kalau istrinya mau kemana-mana, Mas saya mau ke pengajian, Mas saya ingin berkunjung rumah teman, Mas saya ingin ke salon, dia minta izin sama suaminya. Tidak semuanya minta izin tentunya, artinya kalau keluar dalam waktu yang lama perlu minta izin. Ya. Jangan Mas saya ingin beli gula minta izin, ingin ke kios minta izin. Kamu izin-izin terus. Enggak, maksudnya perkara-perkara yang perlu izin. Ini menunjukkan dia hormat kepada suaminya. Ini suami suka dihormati, wanita suka dipuji. Meskipun pujian tersebut apa? Gombal ya. Istriku kamulah satu-satunya di dunia. Tidak ada wanita seperti kamu. Karena memang kamu tidak punya kembaran. Seperti itu. Jadi memang seperti itu para wanita. Ini boleh bohong untuk menumbuhkan kasih antara suami dan istri. Di antara bohong yang ketiga yang dibolehkan adalah bohong untuk mendamaikan dua orang yang bertikai. Ini bohong, boleh. Bohong yang soreh, boleh. Ini pendapat Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. Benar-benar bohong, tidak apa-apa. Jadi kita datang, misalnya dua orang si A dan si B bertikai. Kita datang kepada si A, si B menyesal dia telah bertikai dengan kamu. Dia merindukan masa-masa yang dulu. Tidak apa-apa. Bohong boleh. Kita datang ke si B, si A sebenarnya ingin mengundang kamu ke rumah. Dia ingin kapan seperti dahulu lagi, bisa bersahabat lagi. Padahal tidak, padahal si A dan si B saling caci maki. Tapi kita bohong untuk mendamaikan, ini tidak jadi masalah. Sampai saya pernah dengar seorang syekh ceramah, dan dia bercerita ada dua orang bertikai, dua teman akhirnya bertikai. Maka dia pun datang di Saudi, dia pun datang kepada salah satunya si A. Dia mengatakan si A sebenarnya si B ingin mengundang kamu makan, dia ingin kau datang ke rumah, sudah lama tidak mengundang makan. Si A heran, sejak kapan si B baik sama saya? Kemudian si A mengatakan, ya syekh, kamu jangan bohong syekh. Jadi si A tahu syekh ini kayaknya bohong untuk mendamaikan ya. Karena orang Saudi kan ngerti agama. Dia tahu bohong untuk mendamaikan apa? Boleh. Maka dia bilang, "Syekh, jangan bohong ya." Kata Syekh, "Saya tidak bohong, padahal bohong." Dia ingin mengundang kamu. Kata dia, "Syekh, bersumpahlah dengan nama Allah. Ihlif billah, bersumpah dengan nama Allah kalau kau tidak bohong." Syekh tersebut bingung, gimana? Akhirnya terpaksa dia bersumpah, dia bilang, "Demi Allah saya tidak bohong." Memang dia ingin mengundang kamu. Kagetlah si A. Ternyata dia sayang sama saya selama ini. Akhirnya datanglah ke undangan dia. Syekh harus hadir, jangan-jangan kebongkar itu. Akhirnya datang ikut sama bareng-bareng, damai kemudian baik. Tapi dia gelisah, Syekh ini gelisah. Kemudian dia telepon Syekh bin Baz rahimahullah. Dia tanya, "Syekh, begini-begini ceritanya. Saya berdosa tapi dia nyuruh saya bersumpah sama Allah." Akhirnya saya bersumpah, apakah saya berdosa? Kata Syekh bin Baz, "Tidak, kau tidak berdosa. Bahkan kalau dia minta sumpah lagi, tidak apa-apa sumpah kedua kali." Kenapa? Karena memang boleh berdosa untuk mendamaikan dua orang yang bersengketa. Jadi, ikhwani fil akhwati fiddin azanillahu yakum. Nah, inilah kita harus ingat bahwasanya segala perkara yang memecahkan persatuan maka diharamkan. Makanya kenapa dilarang ghibah, dilarang namimah, dilarang tajassus, cari-cari kesalahan, ya. Ini semua karena hal ini bisa memutuskan tali persaudaraan. Kita lanjutkan firman Allah dalam surat Al-Hujurat, kata Allah, "Fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Bertakwalah kalian agar kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi islah, kata Allah, wasulhu khair. Berdamai itu kebaikan. Namun kata Allah, wa uhdiratil anfusyush syuh. Namun dalam perdamaian itu dihadirkan rasa ego. Susah orang berdamai, kenapa? Karena punya ego. Egoisme tinggi. Kalau sudah dua orang bertikai, masing-masing ingin menang, masing-masing ingin pihak lain mengatakan saya yang salah, kamu yang salah. Dia enggak mau mengatakan saya yang salah. Untuk mengakui dia salah, dia tidak mau. Dia merasa kalau dia mengaku dia salah, dia rendah. Dia tidak mau direndahkan. Maka kata Allah, wa uhdiratul anfusus syuh, uhdiratil anfusus syuh. Tatkala mau diajak damai, maka timbul egoisme. Timbul egoisme. Makanya para ulama mengatakan, ya, kalau seorang ingin berdamai dengan yang lain, maka harus ada sebagian hak dia yang dia jatuhkan. Harus ada sebagian hak dia yang dia apa? Jatuhkan. Kalau dua-duanya berpegang dengan haknya, enggak bakalan bisa damai. Maka sungguh mulia siapa? Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Tatkala dia berdamai dengan Muawiyah, dia melepaskan tampuk kepemimpinan. Luar biasa dia. Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, Inna ibni hadha sayyid. Fasayuslihullahu bihi bainal fi'ataini adimataini minal mu'minin. Kata Nabi dalam hadisnya, waktu Hasan masih kecil, dia mengatakan, cucuku ini adalah pemimpin. Dan Allah akan mendamaikan dua kelompok besar dari kaum muslimin dengan sebab dia. Jadi ternyata Hasan
Melepaskan tabung membina demi perdamaian. Wasulhu khair, dan perdamaian itu apa? Baik. Maka kalau kita lagi bertikai dengan seorang, ingat ayat ini. Wasulhu khair. Damailah. Ente ngalah, jangan kalau tidak ngalah nggak bisa. Harus ngalah. Ya. Kalau nggak ngalah nggak akan bisa terjadi perdamaian. Terutama kalau ada masalah suami dengan istri, harus ngalah. Ibu-ibu ini sering tidak ngalah. Ya. Maunya suaminya ngaku salah, padahal dia yang salah. Ya, ibu-ibu ya. Makanya Rasulullah SAW memuji seorang wanita yang tatkala dia salah kemudian dia datang kepada suaminya, dia pegang tangannya kemudian dia mengatakan, wahai suamiku, saya tidak bisa tidur sampai koridor denganku. Ini dipuji. Ini ciri penghuni wanita apa? Wanita penghuni surga, kata Nabi SAW. Kenapa? Wanita itu punya ego. Dia maunya suaminya ngapa? Ngalah. Kalau dia mengalah susah. Nah, kalau wanita yang bisa mengalahkan egonya, ngalah demi persatuan keluarga, maka luar biasa. Saya sampaikan kepada para suami, para ibu-ibu, boleh marah, boleh, tapi marahnya jangan bertahan lama. Marah dari pagi sampai malam masih marah terus. Udah marah 1 jam, 2 jam, sebelum selesai. Maunya marah sampai 1 hari, 2 hari, marah terus ya. Ini nggak benar seperti ini. Memberi kemudaratan kepada diri sendiri. Nanti kalau sudah marah-marah suaminya pergi dia rindu. Kenapa tadi saya marah-marah suami saya? Rindu. Begitu suaminya datang, dia usir lagi. Kenapa kamu pulang? Pergi sana. Padahal dia sudah rindu sama suami. Kenapa? Egonya yang dia pertahankan. Padahal dia sayang, padahal dia cinta sama suaminya. Makanya perdamaian itu butuh apa? Butuh ngalah. Kalau mau damai harus ngalah dan dapat pahala. Kita ngalah demi Allah Subhanahu wa taala. Kita ngalah karena Allah Subhanahu wa taala. Maafkan. Saya sering sampaikan ini, akhi, enggak enak kalau hidup ini isinya dendam, dengki, hasad, marah sama orang, punya masalah sama orang lain. Enggak enak hidup ini. Tidur enggak enak, makan enggak enak ya. Enggak nyaman, mikir terus. Saking mikir banyak akhirnya gula naik, darah tinggi naik, mati mengenaskan. Kalau maafkan udah kan enak udah. Dan saya sering sampaikan, apalagi kalau kita punya masalah sama orang yang dekat dengan kita. Kalau kita punya masalah sama orang jauh nggak jadi masalah. Saya punya masalah sama orang Amerika nggak masalah. Jarang-jarang ketemu, mungkin nggak pernah ketemu lagi. Tapi kalau punya masalah sama orang dekat, punya masalah sama teman di kantor, wah, tiap hari ketemu sama dia. Nggak enak hidup. Punya masalah sama kerabat, punya masalah sama ibu, punya masalah sama bapak, punya masalah sama kakak, nggak enak sering ketemu. Lebih nggak enak lagi punya masalah sama istri, paling nggak enak. Kenapa? Karena ya kita ketemu dia tiap hari. Kamu lagi, nggak ada yang lainnya. Terus punya masalah, nggak enak tidur. Masalah sama istri, sudah kita ngalah. Mohon minta maaf karena Allah Subhanahu wa taala. Meskipun terkadang kita yang benar. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Ana zaimun bi baitin fi rabidil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan." Aku menjamin istana di bagian pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia yang benar. Debat sama istri, debat sama suami. Kamu gini. Kamu merasa benar, seorang wanita merasa benar, sudah ngalah aja. Ingat dapat istana. Dapat apa? Ya udah suami kamu yang benar, saya ngalah, saya salah ya. Salah. Mengalah ya. Mengalah karena siapa? Allah, dapat istana di surga. Tapi kalau nggak ngalah ribut, dapat cerai nanti. Nggak dapat istana. Dapatnya apa? Cerai. Ngapain? Ya, jadi ingat kalau mau damai harus tidak boleh ego, harus ada yang dijatuhkan, harus ngalah, harus ada hak yang kita jatuhkan. Maka Allah mengatakan wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah kepada Allah semua kalian dirahmati. Nah, kalau terjadi islah, terjadi persatuan, turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau terjadi keributan, pertikaian, yang timbul adalah kelemahan, kegagalan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru." Jangan kalian bersengketa, fatafshalu, kalian akan lemah, wa tadhhabu rihukum, akan hilang kekuatan kalian. Wasbiru, dan bersabarlah kalian. Kenapa tidak sabar? Kenapa harus ribut? Kalau sudah bertikai, kalau tim pengajian bertikai, gimana bikin pengajian? Ustadz-ustadznya bertikai, masalah repot kalau seperti ini. Sudah ustadznya bertikai, akhirnya bawa juga ikut apa? Bertikai. Kenapa tidak damai? Kenapa tidak bertemu? Kenapa tidak saling memahami? Ya. Kenapa bicara di belakang? Kenapa menjelek-jelekan di belakang? Akhlak yang sangat buruk seperti ini. Akhirnya apa? Timbul pertikaian. Jadi lemah. Sehingga diantaranya lihat bagaimana kaum muslimin kalah dalam perang Uhud. Diantaranya gara-gara pertikaian.
Hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Kata Allah, sehingga tatkala kalian lemah dan kalian saling bertikai dalam suatu permasalahan. Akhirnya kalah gara-gara bertikai tatkala di perang Uhud. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, tatkala Rasulullah SAW ingin mengabarkan tentang Lailatul Qadar, Rasulullah SAW keluar dari rumahnya untuk mengabarkan kepada para sahabat kapan Lailatul Qadar. Kata Nabi SAW, kata si perawi, fatalaha fulan wa fulan. Ternyata dua orang saling bertikai. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, inni kharajtu li ukhbirakum bi Lailatul Qadar wa innahu talaha fulan wa fulan. Farufi'at, sungguhnya tadi saya keluar ingin mengabarkan kepada kalian kapan Lailatul Qadar. Tetapi si fulan dan si fulan bertengkar, maka diangkatlah ilmu tersebut. Harusnya kita sudah tahu kapan Lailatul Qadar, tapi gara-gara dua orang bertengkar diangkat ilmu tersebut. Jadi maksud saya, pertikaian itu mengangkat rahmat. Kasih sayang terangkat. Makanya hati-hati suami istri, jangan suka bertikai. Para ustaz juga tidak boleh bertikai, para panitia juga tidak boleh saling apa? Bertikai. Kalau niat karena Allah, ngapain harus bertikai? Kalau ada kesalahpahaman diperbaiki. Tidak usah ego-egoan, tidak usah egoisme. Kalau suami istri bertikai, seandainya mereka tidak bertikai, saling memahami, saling lembut, akan turun banyak rahmat. Rezeki turun, rahmat turun, kasih Allah turun. Tapi kalau bertikai yang turun, utang turun, repot. Banyak utang kalau nggak sebelas. Kenapa? Bertikai terus. Makanya kata Allah, wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah kepada Allah, semoga kalian beruntung. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya, terus gimana? Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khairan minhun. Kata Allah, wahai orang yang beriman, janganlah satu kaum mengejek kaum yang lain. Bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Kenapa ikhwan? Kenapa kita ngejek orang? Ingat kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Dalam ayat selanjutnya nanti Allah mengatakan, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Kata Allah, wahai manusia sekalian, sungguhnya aku ciptakan kalian dari lelaki dan wanita. Ya, wa ja'alnakum syu'uba, kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah. Lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Para ulama berdalil dengan ayat ini tentang disunahkan kita mengenal nasab. Kita mengenal siapa nasab kita, bagaimana nasab kita agar saling mengenal, saling menyambung silaturahmi. Kemudian kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Bukan nasabnya yang paling tinggi, bukan keturunan darah biru, enggak. Meskipun Anda keturunan darah biru, meskipun Anda nasabnya tinggi, tapi kalau takwanya kurang, maka tidak mulia di sisi Allah. Barometer Allah dalam nilai seorang adalah ketakwaan. Yang paling bertakwa yang paling mulia. Nah, sekarang kita kenapa merendahkan orang lain? Taruhlah orang ini salah dalam satu hal, mungkin kita lebih mulia daripada dia dalam satu hal. Contohnya, si A sering rajin ke masjid salat berjamaah. Si B salat berjamaahnya bolong-bolong. Maka jangan si A mencela si B. Oh, si B itu malas-malasan, tidak pernah salat berjamaah. Enggak usah ngejek. Saya salat subuh enggak pernah lihat dia. Woi, keren kamu salat subuh terus ya? Iya, saya salat subuh terus. Dia enggak pernah kelihatan. Jadi memuji diri dengan menjatuhkan orang lain. Taruhlah si fulan itu kalah dengan engkau dari sisi salat berjamaah. Tapi belum tentu dari sisi lain kau lebih baik, belum tentu. Karena kalau kita ingin nilai seseorang, kita nilai zahirnya dan batinnya. Sekarang yang kau nilai baru satu poin, masalah salat berjamaah, mungkin dia kalah. Tapi banyak perkara-perkara zahir yang lain yang kau tidak tahu. Mungkin dia lebih baik sama tetangganya, mungkin dia ramah sama tetangganya, mungkin dia berbakti kepada orang tuanya, kau tidak tahu. Ya. Mungkin dia rajin bersedekah, kamu pelit. Banyak. Ada orang seperti itu, mungkin rajin salat berjamaah kurang, tapi rajin apa? Sedekah, ramah sama tetangga. Itu baru zahirnya, belum kau tidak tahu bagaimana amalan hatinya. Mungkin dia lebih ikhlas, mungkin dia tawadhu, mungkin dia sabar, mungkin dia tawakal, kita nggak tahu. Nah, kalau Anda tidak tahu takwa Anda lebih tinggi daripada dia, maka jangan usah ngejek. Anda menasihati boleh, Anda mengkritik boleh, tapi kalau ngejek nggak boleh. Bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Kemudian kata Allah, wala nisa'un min nisa'in, dan jangan para wanita mengejek wanita yang lain. Sebagian ahli tafsir mengatakan kenapa dikhususkan penyebutan para wanita, karena masalah ejek-ejekan paling banyak di kalangan wanita. Ibu-ibu itu paling suka mengejek, dan banyak hal dijadikan bahan ejekan, banyak. Masalah tas bisa jadi bahan ejekan. Itu tasnya ibu itu enggak pernah ganti-ganti tasnya. Tas murahan, itu tas KW, macam-macam. Tas bisa jadi bahan ejekan, sendal bisa jadi bahan ejekan. Banyak bahan ejekan. Saya tadi ke rumah dia, rumahnya bau, nggak bersih. Ejek lagi. Ejek. Jadi
ngejek apa namanya? Suaminya. Suaminya gini-gini. Jadi banyak bahan untuk ngejek. Makanya dikhususkan perempuan karena wanita itu suka ngejek yang lainnya. Kemudian kata Allah, wala talmizu anfusakum. Janganlah kalian mencela kalian sendiri. Ini ibarat yang sangat indah dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, janganlah kalian mencela diri kalian. Padahal kita tahu tidak ada orang suka mencela dirinya, enggak ada. Maksudnya apa? Maksudnya jangan sebagian kalian mencela sebagian yang lain. Tetapi karena kalian satu kesatuan, seakan-akan kalau si A mencela si B, seorang mencela saudaranya, seakan-akan dia mencela dirinya sendiri. Makanya Allah mengatakan wala talmizu anfusakum, jangan kalian mencela diri kalian. Karena kalau kalian mencela saudara kalian seperti kalian mencela diri kalian sendiri. Itu saudara kita, ngapain dicela? Lams, ada namanya hams, ada namanya lams. Kata Allah Subhanahu wa taala, wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi orang yang mencela dengan perbuatan atau dengan lisan. Mengejek dengan lirikan mata, dengan isyarat jari atau macam-macam misalnya gimana, atau dengan pandangan mengejek, atau dengan ejekan dengan lisan, dua-duanya dilarang. Wailul likulli humazatil lumazah. Kecelaan bagi pengumpat, ya. Tidak boleh pengejek dan pengumpat, ya. Kemudian jadi dilarang kita mencela, merendahkan yang lainnya. Wala tanabazu bil alqab, dan janganlah kalian saling memberi gelaran dengan gelaran-gelaran yang buruk, ya, memberi gelar. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Sungguhnya ya, nama yang terburuk adalah kefasikan setelah keimanan. Harusnya kita sebut dia saudara muslim, kita beri gelar dengan buruk-buruk, si fasik, si ini, si anu, jangan. Enggak boleh. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun." Barang siapa yang tidak bertobat maka mereka orang-orang zalim. Berarti ya, yang mengejek saudaranya orang zalim. Yang mencela saudaranya orang apa? Zalim. Yang beri gelar kepada saudara dengan gelaran buruk juga orang zalim. Makanya Allah mengatakan barang siapa yang tidak bertobat dari perkara-perkara di atas termasuk orang-orang zalim. Hati-hati kezaliman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Az-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman adalah kegelapan yang bertumpuk-tumpuk bertubi-tubi pada hari kiamat. Ingat, Anda menzalimi orang beda dengan Anda menzalimi diri sendiri. Anda bermaksiat kepada Allah masih lebih ringan daripada Anda bermaksiat dengan menzalimi orang lain. Sebagian salaf mengatakan lebih baik seorang meninggal dunia membawa 70 dosa antara dia dengan Allah daripada dia meninggal dan membawa satu dosa menzalimi orang lain. Kenapa? Kalau Anda menzalimi orang lain akan disidang oleh Allah, yang menyidang Allah. Karena Anda punya urusan sama orang lain. Tapi kalau antara Anda dengan Allah, Allah mudah memaafkan. Tapi kalau sama orang kezaliman, orang tersebut ingin mengambil kebaikan Anda pada hari kiamat kelak. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Wa la tajassasu wa la yaqtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullaha. Innallaha tawwabur rahim." Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan persangkaan, karena sebagian persangkaan itu adalah dusta. Ini dilarang kita suudzon. Ya. Jadi seorang harusnya berbaik sangka kepada saudaranya. Jangan dia berburuk sangka kepada saudaranya. Kita boleh berburuk sangka, boleh. Kalau ada indikasi yang kuat, indikator yang kuat dia ini merupakan kesalahan, maka kita boleh berburuk sangka. Namun hukum asalnya kita tidak boleh berburuk sangka. Contohnya seperti Nabi Yakub alaihissalam. Tatkala datang kakak-kakaknya Nabi Yusuf datang kepada Nabi Yakub mengabarkan Yusuf telah dibunuh oleh serigala. Waja'u abahum isya'a yabkun. Mereka datang di malam hari, mereka atur sandiwara tersebut, mereka datang telat. Seakan-akan sudah terjadi kasus. Mereka datang malam hari. Biasanya sore, sekarang datang malam hari. Dalam kondisi menangis. Kemudian kata Allah, waja'u ala qamisihi bidamin kadzib. Mereka pun membawa ya baju Nabi Yusuf dengan darah dusta. Seakan-akan ini darah Nabi Yusuf telah dimakan oleh serigala. Maka Nabi Yakub tidak terima. Kenapa? Dia melihat ada indikasi yang menunjukkan itu kedustaan. Kenapa? Baju Nabi Yakub tidak robek-robek. Ya. Kalau serigala harusnya apa? Menerkam dan robek-robek baju. Apa ada serigala yang baik begitu ya? Orangnya dimakan, bajunya tidak dirobek, ya. Gimana caranya juga? Jadi ini indikasi menunjukkan mereka ini bohong. Jadi kita boleh bersuudzon kalau memang ada indikasi yang menunjukkan hal tersebut. Kalau tidak, maka tidak boleh. Makanya sebagian salaf mengatakan, jika kau dapati saudaramu melakukan kesalahan,
faltamis lahu 70 udhran, maka carilah baginya 70 uzur. Kalau kau tidak dapat fa illam tajid fa antal ma'ibu, maka kau yang tercela. Itu saudara, harusnya kau bisa cari uzur bagi dia. Jangan mudah kita mencela. Ya, terlalu banyak perkara kita lihat, kita menilai, kita simpulkan, ternyata tidak begitu ceritanya. Ya, tidak begitu ceritanya. Lihat seorang begini duduk sama si fulan dituduh macam-macam. Ya, ente trik kronologisnya enggak ngerti, maka husnudzon. Ente tahu dia orang baik, ente tahu dia orang berilmu, maka jangan cepat apa? Jangan cepat suudzon, cross check. Terus bikin komentar, suudzon ente sebarkan, bahaya, seperti enggak boleh. Enggak boleh. Contohnya kalau Anda lihat seorang teman Anda, tahu-tahu gonceng naik motor, gonceng seorang wanita tidak berjilbab. Waduh, siapa wanita tersebut? Maka jangan langsung suudzon, itu cewek simpanannya. Enggak boleh seperti itu. Husnudzon dulu. Wah, jangan-jangan itu ibunya tadi. Tapi kok lebih muda ibunya? Enggak mungkin. Misalnya, ya. Wah, itu jangan-jangan tantenya. Ya, jangan-jangan adiknya. Tapi kok tadi putih? Dia kok hitam? Enggak mungkin adiknya putih. Misalnya, ente cari-cari uzur, siapa tahu. Jangan langsung suudzon. Kalau enggak dapat lagi bilang siapa tahu itu dia orang sakit, ingin diantar ke rumah sakit. Selesai. Darurat. Ya. Maksud saya cari apa? Karena pembicaraan ini subhanallah suudzon ini berbahaya. Sehingga banyak timbul pertikaian, permasalahan gara-gara suudzon. Makanya Nabi SAW mengatakan, iyyakum wadh-dhon fa inna dhanna akdzabul hadits. Hati-hati kalian, hati-hatilah kalian dengan persangkaan, karena persangkaan merupakan perkataan yang paling dusta. Kenapa dikatakan perkataan yang paling dusta? Karena persangkaan itu tidak punya dalil, kemudian dianggap suatu kebenaran, lebih dusta daripada kedustaan. Nah, orang kalau berdusta dengan kedustaan yang jelas, dia tahu dia sedang dusta. Tapi kalau dia berprasangka, dia menyangka itu kebenaran, padahal itu apa? Dusta. Maka dia lebih dusta daripada dusta, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tajassasu." Setelah ini Allah sebutkan secara bertahap. Jangan suudzon, jangan tajassus, cari-cari kesalahan, jangan ghibah. Karena ini seorang setelah berprasangka mulai dari tajassus, cari-cari kesalahan. Setelah bertajassus maka dia menggibah, mengambil apa kesimpulan. Maka semua tahapan ini dilarang oleh Allah. Tidak boleh suudzon, kemudian tidak boleh juga cari-cari kesalahan, dan juga jangan berghibah. Karena setelah seorang bersuudzon mulai dari tajassus, cari-cari tahu. Ini enggak boleh. Di mana dia? Cek ini enggak boleh. Ya, enggak boleh. Kita tidak orang dari zahirnya. Ngapain kita cari-cari kesalahannya? Diperiksa semuanya, misalnya Facebooknya diperiksa, ininya diperiksa, macam-macam, ngapain? Ya, ngapain sebenarnya? Enggak boleh. Tajassus namanya, tajassus. Enggak boleh. Biarkan urusan dia tidak pernah sampaikan depan ente, ngapain ente periksa Facebooknya, kau periksa, oh ternyata dia ini, ternyata ngapain? Itu bukan hak ente. Ya. Sudah, enggak usah tajassus. Kalau nampak di depan Anda, maka husnudzon. Ya, husnudzon ya. Taib. Kemudian wala yaktab ba'dukum ba'dha ya. Jadi ingat, orang yang cari-cari kesalahan itu bahaya. Ya. Kata Rasulullah SAW, ya ma'syara man amana bilisanihi walam yadkhulul imanu fi qalbihi. Ya. Wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya namun imannya belum masuk dalam hatinya. Ya. La tattabul muslimin, janganlah kalian menggibah kaum muslimin. Wala tattabi'u auratihim, janganlah kalian mencari-cari kesalahan apa? Kaum muslimin. Fa innahu man yattabi' aurata akhihi yattabi' Allah auratahu. Barang siapa mencari-cari kesalahan saudaranya, Allah akan cari-cari kesalahan dia. Dan barang siapa yang dicari kesalahannya oleh Allah, Allah yafdahu wa in kana fi baiti. Allah akan bongkar aibnya meskipun di rumahnya. Dan kita sering lihat orang seperti ini. Ada orang cari-cari kesalahan yang lain, orang lain. Dia hebat ketika itu, dia jelekkan orang, jadi suatu saat dia akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah sebaliknya kata Nabi, man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aib pada hari kiamat. Ente belajar tahan rahasia. Tahan rahasia, jangan suka cerita ya. Apalagi ada orang datang sama ente, kemudian dia melihat ente orang baik, ingin minta nasihat, dia bongkar seluruh rahasianya. Maka jangan cerita sama orang. Tidak boleh. Tutup aibnya, bukan malah menggibahnya. Maka Allah mengatakan, la yaktab ba'dukum ba'dha, maka jangan sebagian kalian menggibah yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah sebagian kalian ingin makan bangkai daging saudaranya? Tentu kalian akan benci. Dan ini dalil bahwasanya ghibah merupakan dosa besar. Demikianlah para hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala yang dia sampaikan pada kesempatan siang hari ini ya. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita berakhlak yang mulia, mudah memaafkan, yang tidak suka mencari-cari kesalahan orang lain,
sibuk dengan privasi kita masing-masing, urus suami, urus istri, urus anak-anak, jangan suka ngurusin orang lain. Dan ini membuat kita lebih mudah untuk bisa bersatu ya dalam dakwah, bisa saling bekerja sama dalam dakwah, dan akibatnya adalah kebaikan di dunia dan juga akhirat kita yang lebih baik. Allah taala bisawab.